Dalam sejarah perang, kita mengenal tank, roket, dan strategi. Tapi, ada satu kekuatan yang sering terlupakan, wanita. Tak hanya berdiri di belakang garis depan, mereka maju, bertempur, dan mencetak sejarah. Siapakah mereka? Hari ini, Chuck Reeve hadirkan 7 pasukan wanita paling dahsyat di dunia. Siapkan dirimu, karena mereka bukan sekadar perempuan. Mereka adalah simbol kekuatan, keberanian, dan ketangguhan yang mengguncang dunia. Inilah 7 pasukan elit wanita terhebat yang pernah ada di muka bumi. Siapakah yang paling dahsyat? Kita mulai dari nomor 7. 7. Pasukan khusus wanita IDF, sang penjaga padang gurun Israel. Di negeri yang dikelilingi konflik berkepanjangan, lahirlah para penjaga yang tak hanya gagah, tapi juga anggun dalam ketangguhan. Mereka, wanita dari militer Israel, adalah simbol bahwa pertahanan tak mengenal jenis kelamin. Asal-usul dan sejarah singkat. Keterlibatan perempuan dalam militer Israel bukan hal baru. Sejak tahun 1948, saat negara ini resmi berdiri, perempuan telah ikut serta dalam pembentukan IDF, Israel Defense Forces. Namun baru pada tahun 2000, pemerintah membuka peluang lebih luas lewat terbentuknya unit Karakal, yaitu satuan tempur campuran pria-wanita. Nama, Karakal, diambil dari sejenis kucing liar gurun yang jantan dan betinanya sulit dibedakan, sebuah simbol kesetaraan peran. Laki-laki atau perempuan bukan lagi perbedaan. Yang dihitung adalah kesiapan mereka untuk bertempur, bertahan, dan pulang dengan kehormatan. Karakal, Pockets, hingga unit 669, spektrum kemampuan mematikan. Karakal Batalion, unit utama tempur wanita yang bertugas menjaga perbatasan selatan Israel, khususnya dengan Mesir. Mereka berhadapan langsung dengan penyelundupan, milisi bersenjata, dan infiltrasi lintas batas. Pockets unit, spesialis pasukan dengan anjing militer. Wanita di unit ini dituntut bekerja dalam penyergapan, pelacakan peledak, hingga pengintaian senyap. Unit 669, pasukan elit penyelamatan medis udara, dikenal karena keberanian mengevakuasi tentara dari zona paling berbahaya. Mereka dilatih setara, bahkan kadang melebihi prajurit laki-laki dalam ketahanan fisik, ketepatan menembak, dan pengambilan keputusan cepat di medan perang. Aksi nyata di medan pertempuran. Tahun-tahun terakhir memperlihatkan peran signifikan para prajurit wanita dalam menghadapi infiltrasi bersenjata dan misi evakuasi. Banyak dari mereka bertugas di Gaza border konflik, dan tercatat menyelamatkan nyawa baik sipil maupun sesama tentara dalam situasi baku tembak. Ketika peluru berdesingan, mereka tidak mundur. Di balik helm dan seragam, ada jiwa pemberani yang memilih berdiri, bukan bersembunyi. Dedikasi yang tak terlihat di balik sorotan. Para serikandi IDF ini sering tidak mendapatkan sorotan media sebesar rekan-rekan prianya. Tapi di markas, di gurun, dan di garis depan, mereka adalah tulang punggung pertahanan. Mereka bukan hanya pejuang, tetapi juga simbol perubahan dalam dunia militer modern yang semakin membuka ruang bagi perempuan. Mereka dilatih untuk menembak, menyelamatkan, dan bertahan. Tapi di balik itu, mereka juga membuktikan sesuatu yang lebih besar, bahwa keberanian sejati tidak punya jenis kelamin. 6. Spetsnaz wanita, bayangan mematikan dari Rusia. Dalam dunia operasi rahasia, yang paling berbahaya bukan mereka yang terlihat, tapi yang tak pernah kamu sadari kehadirannya. Asal mula dan transformasi Spetsnaz. Spetsnaz, singkatan dari Special Nazначения atau pasukan tujuan khusus, dibentuk pertama kali oleh Uni Soviet pada 1950-an, di bawah GRU Intelijen Militer. Awalnya, unit ini fokus pada sabotase, infiltrasi jauh ke belakang garis musuh, hingga pembunuhan politik. Meski secara historis didominasi pria, kehadiran wanita dalam struktur rahasia seperti GRU, FSB, dan pasukan pengamanan presiden mulai meningkat pesat di era 1990-an hingga sekarang, apalagi pasca reformasi militer Rusia. Rusia memahami satu hal, ancaman datang dari banyak arah, dan jawaban terhadapnya bisa datang dari mereka yang tak kita duga, para wanita. Skill taktis yang mematikan. Wanita Spetsnaz dilatih secara intensif dalam penyamaran identitas, bahasa asing, hingga penggunaan senjata jarak dekat dan jauh. Mereka menguasai Krav Maga Rusia, pertarungan tangan kosong yang kejam dan efisien.
Tak jarang, mereka dikirim dalam misi spionase jarak jauh, penyamaran jangka panjang, hingga pembentukan jaringan intelijen. Mereka bukan hanya bertugas menembak, mereka memanipulasi, menyusup, dan menghancurkan dari dalam. Pelatihan, perpaduan fisik dan psikologis. Latihan para wanita ini dirancang untuk menguji batas tubuh dan pikiran. Mereka harus sanggup bertahan hidup di alam liar selama berhari-hari tanpa logistik, menyelesaikan misi di bawah tekanan tinggi, bahkan menahan siksaan dalam simulasi penangkapan. Sebagian besar dari mereka dilatih di pusat pelatihan militer rahasia seperti di kawasan Mosfilm atau Voronezh, tempat yang tak masuk dalam peta publik. Tubuh boleh memar, otot boleh koyak, tapi kehendak mereka tak bisa dihancurkan. Aksi nyata dan kiprah senyap. Dalam berbagai operasi kontraterorisme di Chechnya, Dagestan, hingga Suriah, keterlibatan unit perempuan sangat berpengaruh. Banyak dari mereka bekerja di balik layar untuk memecahkan jaringan sel teroris, menyusup sebagai pekerja medis, wartawan, atau bahkan istri bayaran. Di beberapa operasi GRU, mereka dipercaya memimpin logistik lapangan hingga mengatur evakuasi diam-diam melalui perbatasan asing. Identitas tanpa nama. Tidak seperti pasukan lain yang dikenal publik, identitas wanita Spetsnaz hampir tak pernah muncul di media. Mereka hidup dalam dunia bayangan, di mana satu kata bisa berarti hidup atau mati. Banyak dari mereka bahkan menandatangani kontrak kerahasiaan seumur hidup, dan tidak pernah mengakui keterlibatannya, bahkan pada keluarga sendiri. Mereka datang tanpa tanda, mereka menghilang tanpa jejak, tapi setiap langkah mereka mengguncang kota, mengubah sejarah, dan menulis legenda tanpa nama. Female Engagement Teams, senyum yang mengguncang medan tempur. Dalam konflik yang tak hanya melibatkan senjata, tapi juga hati dan kepercayaan, muncullah kekuatan baru yang tak bisa diabaikan, Female Engagement Teams. Latar sejarah dan alasan dibentuknya FET. Female Engagement Teams (FET) mulai dibentuk secara formal oleh militer Amerika Serikat pada tahun 2009, sebagai respons terhadap tantangan sosial budaya di medan perang, khususnya di Afghanistan dan Irak. Dalam budaya masyarakat setempat, wanita lokal tidak diperbolehkan berinteraksi dengan pria asing, apalagi tentara. Akibatnya, tentara laki-laki AS kesulitan mendapatkan informasi vital dari separuh populasi sipil. Disinilah FET hadir sebagai jembatan budaya, dan sekaligus intelijen hidup yang membuka akses ke dunia yang sebelumnya tak tersentuh militer AS. Mereka bukan sekadar hadir untuk menyapa, mereka hadir untuk mendengar, memahami, dan membaca, apa yang tak bisa disampaikan dengan kata. Tugas utama, lebih dari sekadar dialog. Tugas FET mencakup pengumpulan informasi intelijen, penyuluhan kesehatan, dukungan kemanusiaan, hingga observasi taktik dalam interaksi sosial masyarakat. Mereka dilibatkan dalam penggerebekan rumah, sweeping kampung, dan operasi pencarian informasi, selalu dengan pendekatan yang halus namun sangat strategis. Banyak misi besar dimulai dari sebaris kalimat ringan atau tatapan mata yang ditangkap oleh anggota FET. Pelatihan, kombinasi empati dan ketangguhan. Sebelum terjun ke medan tugas, para anggota FET menjalani pelatihan intensif. Selain kemampuan militer standar, menembak, navigasi darat, dan survival, mereka juga dilatih dalam keterampilan bahasa lokal seperti Pashto atau dari pemahaman adat istiadat, dan psikologi sosial. Hanya mereka yang mampu beradaptasi secara emosional dan tetap waspada di bawah tekanan, yang bertahan menjadi bagian dari tim ini. Saat peluru berdesingan di kejauhan, mereka tetap melangkah. Bukan karena mereka tak takut, tapi karena mereka tahu, keberanian adalah satu-satunya jalan. Aksi nyata di garis depan. Salah satu momen paling legendaris terjadi pada operasi di Provinsi Helmand, Afghanistan, ketika FET berhasil membuka informasi jaringan pejuang bersenjata hanya lewat interaksi dengan ibu-ibu desa. Dari informasi tersebut, militer berhasil memetakan rute logistik musuh dan menggagalkan penyergapan besar. Hal yang mustahil dilakukan oleh pasukan laki-laki, bisa dicapai lewat kepercayaan yang dibangun oleh para wanita FET. Simbol perubahan peran perempuan di militer. FET mencerminkan transformasi militer modern, bahwa kekuatan tak selalu berbentuk otot atau senapan. Mereka bukan hanya petarung, tapi komunikator, diplomat, bahkan penjaga perdamaian di tengah medan perang. Satu senyum bisa mengubah suasana. Satu percakapan bisa menyelamatkan pasukan.
Dan satu tim wanita bisa mengguncang strategi perang global. Itulah mereka, Female Engagement Teams. Pelindung yang tak bersenjata dengan kemarahan, tapi dilengkapi dengan keberanian dan empati. 4. YPJ, Srikandi Kobane dari Tanah Kurdi. Di tengah bayang-bayang kehancuran dan api perang, muncullah sekelompok perempuan yang menolak menjadi korban. Mereka memilih jalan yang paling berbahaya, menjadi perlawanan itu sendiri. Mereka adalah YPJ. Sejarah terbentuknya dan akar perjuangan. YPJ Yekineyen Parastina Jin, atau Women's Protection Units lahir pada April tahun 2013, di tengah kekacauan perang sipil Suriah yang makin brutal. Mereka merupakan bagian dari struktur militer Kurdi Rojava di wilayah utara Suriah, dan saudari dari YPG, Unit Perlindungan Rakyat yang mayoritas pria. Tujuan utama YPJ bukan semata-mata mengangkat senjata, tetapi membentuk benteng pertahanan untuk perempuan, oleh perempuan, dalam semangat pembebasan sosial dan kesetaraan gender. Di tanah di mana perempuan dibungkam, YPJ justru berdiri sebagai suara paling lantang. Mereka bukan hanya melawan ISIS, tapi juga struktur patriarki yang sudah berakar selama puluhan tahun. Pertempuran berdarah dan simbol perlawanan global. Nama YPJ mulai menggema secara global saat mereka mengambil bagian dalam pertempuran Kobane tahun-tahun 2014 sampai tahun 2015, ketika mereka bersama YPG dan koalisi internasional menggagalkan pengepungan ISIS. Gambar prajurit wanita Kurdi dengan senapan AK-47 di pundak dan mata penuh bara menjadi simbol perlawanan modern, viral di seluruh dunia. Mereka berperang tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memastikan generasi masa depan tak hidup dalam ketakutan. Ketika kota runtuh, mereka tetap berdiri. Ketika dunia berpaling, mereka maju. Karena bagi YPJ, setiap butir peluru adalah janji, kebebasan tidak bisa ditawar. Latihan, ideologi, dan kode kehormatan. Para anggota YPJ menjalani pelatihan militer intensif di kamp-kamp pelatihan di Rojava. Di sana mereka tidak hanya belajar menembak dan bergerak di medan tempur, tetapi juga belajar filsafat genealogi, ilmu pembebasan perempuan ala Kurdi. Disiplin mereka melampaui militer. Mereka hidup dalam komunitas komunal, saling mendidik, dan menolak dominasi maskulinitas yang keras. Setiap anggota membawa kode moral, bahwa bertempur bukan sekadar adu kekuatan, tapi pertarungan untuk keadilan sosial dan martabat manusia. Pengorbanan dan warisan perjuangan. Banyak anggota YPJ gugur di medan perang, nama mereka kini dijadikan nama barak, jalan, bahkan balita yang dilahirkan di wilayah Kurdi. Tapi mereka tak hilang. Kisah mereka hidup dalam mural, lagu rakyat, puisi, dan film dokumenter di banyak negara. Di mata masyarakat internasional, YPJ dianggap sebagai satu dari sedikit kekuatan lokal yang berani dan konsisten menghadapi ISIS di medan laga. Di setiap reruntuhan Kobane, masih terdengar gema suara mereka, "Kami tak akan tunduk." YPJ bukan hanya pasukan. Mereka adalah bara abadi yang menyala, di setiap jiwa yang mencinta kebebasan. Tiga, Unit 5101, Srikandi penjaga stabilitas negeri tembok besar. Mereka tak mencari sorotan, mereka tak memerlukan pujian, tapi sekali bergerak, dunia tahu bahwa garis merah telah disentuh. Asal mula dan evolusi pasukan wanita elit Tiongkok. Unit 5101 merupakan satuan khusus yang berada di bawah Kepolisian Bersenjata Rakyat Tiongkok PAP, People's Armed Police. Didirikan pada awal dekade 2000-an, unit ini menjadi tulang punggung dalam operasi anti-teror, penyanderaan, dan pengamanan peristiwa besar nasional. Awalnya terdiri penuh dari laki-laki, namun seiring waktu, khususnya sejak 2014, rekrutmen terbuka juga untuk wanita dengan kemampuan luar biasa. Sejak saat itu, unit wanita dari pasukan ini mulai dikenal luas karena penampilan mereka yang tegas, stamina tak tertandingi, dan akurasi dalam situasi paling genting. Mereka bukan sekadar tambahan dalam pasukan. Mereka bagian dari jantung operasi. Kemampuan serba lengkap dan ketelitian mendetail. Anggota unit 5101 wanita menjalani pelatihan multidimensi. Bela diri tangan kosong kelas elit, sniping dan tembakan presisi jarak menengah, penanganan bahan peledak EOD, negosiasi sandera dalam situasi tekanan tinggi. Mereka juga dibekali pelatihan psikologis, untuk menjaga ketenangan di tengah kerumunan massa atau saat menghadapi pelaku kejahatan yang tidak terprediksi.
Salah satu latihan paling ekstrim, menuruni gedung 30 lantai menggunakan tali dalam hitungan detik, dengan helm dan perlengkapan penuh, sambil membawa senjata aktif. Kecepatan, keheningan, dan keberanian, itulah mantra mereka dalam setiap detik misi. Rekam jejak aksi dan operasi rahasia. Pasukan wanita unit 5101 pernah terlibat dalam berbagai operasi dalam negeri, termasuk operasi pembebasan sandera di Provinsi Sichuan. Data tidak dipublikasikan luas. Pengamanan konferensi G20 Hangzhou dan Forum Obor. Penanggulangan demonstrasi besar-besaran dengan ketegasan yang terukur. Keberadaan mereka juga sangat penting dalam operasi low profile, seperti pengamanan tokoh politik internasional, deteksi ancaman biologis, hingga pengawalan konvoi VVIP. Dalam satu tembakan presisi, kerusuhan berakhir. Dalam satu gerakan senyap, stabilitas tetap terjaga. Simbol kedisiplinan, kekuasaan, dan profesionalisme. Para personel perempuan ini tampil dengan rambut pendek rapi, seragam tak bercela, langkah militer yang seragam, mewakili disiplin total yang ditanamkan sejak awal pelatihan. Masyarakat Tiongkok mengenal mereka sebagai bagian dari wajah negara, tajam, tenang, dan tak tergoyahkan. Mereka tidak tampil untuk mencari tepuk tangan. Mereka hadir saat ancaman datang, senyap, pasti, dan tidak pernah gagal. Dua, Pasukan wanita Basij, garis depan ideologis dari negeri Persia. Di balik sorot mata yang tenang, tersembunyi kesetiaan yang tak bisa digoyahkan. Mereka bukan pencari sorotan, mereka adalah garis pertahanan dalam negeri yang tak pernah tidur. Asal-usul, dari revolusi kebarisan jalanan. Basij, yang berarti mobilisasi, dibentuk pada November tahun 1979, hanya beberapa bulan setelah revolusi Islam Iran. Pasukan ini lahir dari seruan langsung Ayatollah Khomeini, untuk membentuk kekuatan rakyat bersenjata yang akan menjaga nilai-nilai Islam dan membela revolusi. Di tengah struktur ini, terbentuklah pasukan wanita Basij, sebagai perpanjangan ideologis di kalangan perempuan, bukan hanya untuk bertugas, tapi untuk membentuk dan mengawal budaya yang sesuai dengan nilai Republik Islam Iran. Mereka bukan bagian dari militer resmi. Tapi jangan salah, mereka bergerak seperti tentara, berpikir seperti penyidik, dan bertindak seperti pelindung sebuah doktrin. Latihan yang tak sekadar fisik. Para wanita Basij dibina melalui tahapan pelatihan yang mencakup pertahanan sipil, bagaimana bertahan dalam situasi darurat atau saat negara dalam ancaman. Penggunaan senjata ringan dan bela diri untuk menghadapi kerusuhan massal atau gangguan dalam negeri. Pendidikan ideologis intensif tentang nilai-nilai Islam revolusioner, kewaspadaan terhadap perang budaya, serta loyalitas penuh terhadap pemimpin spiritual dan politik negara. Mereka juga dibekali kemampuan kontra-intelijen tingkat dasar, seperti membaca pola pergerakan massa, mengenali agitasi, dan memahami teknik infiltrasi. Senjata mereka bukan hanya peluru, tapi narasi. Mereka menangkis peluru, tapi juga melawan pikiran-pikiran yang dianggap menyimpang. Tugas dan keterlibatan lapangan. Dalam momen genting seperti demo nasional, protes ekonomi, atau kampanye anti-pemerintah, pasukan wanita Basij dikerahkan untuk menjadi pengawas sosial di sekolah, universitas, hingga kompleks perumahan. Mendampingi dan mendisiplinkan perempuan sipil saat kerusuhan, terkadang secara langsung menghadang massa. Aksi, berperan sebagai pembentuk opini, menyebarkan doktrin dan menganalisis pergerakan sosial. Selain itu, mereka juga ikut dalam program Tepian, sebuah gerakan membumikan nilai-nilai Islam lewat dakwah, literasi media, dan pemantauan konten digital di masyarakat. Di mana ada ketidakpatuhan, di sana mereka muncul. Tidak dengan teriakan, tapi dengan kehadiran yang tak bisa ditolak. Loyalitas total dan bayang-bayang kekuasaan. Bagi wanita Basij, kesetiaan bukan pilihan, tapi kewajiban yang ditanamkan sejak rekrutmen. Banyak dari mereka berasal dari latar belakang religius yang kuat, dan menjadikan tugas ini sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Mereka tidak selalu berada di garis tembak, tetapi mereka adalah arsitek stabilitas, di kelas, di kampung, hingga di lingkungan komunitas perempuan. Meski kiprah mereka jarang disorot media, pengaruhnya nyata terasa, baik dalam menjaga ketertiban maupun dalam membentuk cara berpikir masyarakat. Dengan kerudung yang tidak bergoyang dan langkah yang tak terdengar, mereka tidak tampil untuk menang, tapi untuk memastikan ideologi tetap hidup.
Mungkin kita tak pernah melihat mereka bertarung di front perang luar negeri. Tapi di medan pertempuran sosial dan ideologis, mereka adalah penjaganya. Satu, pasukan wanita Korea Utara, senyum disiplin di balik rezim tertutup. Mereka tak banyak bicara, tak pernah tampil di garis depan perang global. Tapi ketepatan langkah dan kekakuan wajah mereka, menyampaikan pesan jelas, ini bukan sekadar pertunjukan. Ini simbol kekuasaan, jejak awal dan fondasi ideologis. Sejak 1950-an, perempuan telah dilibatkan secara terbatas dalam militer Korea Utara, terutama saat Perang Korea tahun 1950 sampai tahun 1953. Namun, baru pada era Kim Il-sung dan kemudian diperkuat oleh Kim Jong-il, sistem pelatihan militer bagi perempuan mulai dilembagakan secara sistematis. Pasukan wanita yang sering disebut Lady Army, bukanlah satu unit formal, tetapi gabungan dari berbagai divisi perempuan yang ditugaskan dalam Korps Keamanan Dalam Negeri, Anti-Aircraft Command, dan pasukan cadangan pemuda. Sejak tahun 2015, kebijakan wajib militer bagi perempuan mulai diterapkan lebih ketat, terutama karena tekanan geopolitik dan kebutuhan memperkuat komponen pertahanan nasional. Di negara yang tertutup dari dunia luar, perempuan bukan hanya bagian dari masyarakat sipil. Mereka juga dididik menjadi penjaga ideologi, bahkan sejak bangku sekolah. Pelatihan, lebih dari sekadar fisik. Para prajurit wanita menjalani latihan militer intensif di lokasi-lokasi seperti Pyongyang dan Provinsi Gangwon, dikenal dengan iklim keras dan medan pegunungan ekstrim. Mereka dibentuk dalam ketatnya sistem hierarki militer, diajarkan untuk bertempur, bertahan hidup, dan tetap siaga bahkan dalam cuaca ekstrim di perbatasan Korea. Disiplin yang ditanamkan nyaris tanpa celah, setiap gerakan harus tepat, setiap respons harus sesuai dengan standar. Tidak ada toleransi untuk kesalahan, bahkan dalam latihan rutin. Selain aspek tempur, mereka juga dididik menjadi simbol kesetiaan absolut terhadap pemimpin tertinggi, melalui sesi ideologisasi harian yang intens. Penugasan, di balik panggung internasional. Meski jarang terdengar di medan perang luar negeri, pasukan wanita Korea Utara tampil menonjol di acara-acara berskala nasional seperti Military Parade Hari Matahari, ulang tahun Kim Il-sung, Hari Pembentukan Tentara Rakyat Korea, pertunjukan propaganda massal Arirang Festival. Mereka juga berperan sebagai pasukan penjaga perbatasan, operator anti pesawat, hingga bagian dari detasemen pengamanan markas elit pemerintahan. Langkah mereka sempurna, sorot matanya kosong tapi menembus. Dalam kerapian barisan itu, tersimpan makna kekuasaan dan ketundukan mutlak. Simbol perempuan dalam rezim militeristik, keberadaan pasukan wanita ini sering menjadi bahan perdebatan. Apakah mereka murni pasukan tempur, ataukah alat propaganda visual untuk menunjukkan kemajuan dan kesetaraan gender versi Korea Utara? Apapun jawabannya, mereka sukses menghadirkan citra keteguhan, loyalitas, dan disiplin ekstrim dalam benak masyarakat global. Dalam banyak dokumentasi, mereka digambarkan mampu bertugas sekeras laki-laki, namun tetap dituntut tampil sesuai norma budaya nasional, termasuk riasan ringan dan rambut disanggul rapi. Di balik senyum yang tak pernah berubah, tersembunyi satu pesan, loyalitas tanpa syarat. Mereka mungkin tak terdengar, tapi langkah-langkah kaki mereka adalah gema paling nyaring dari rezim yang menuntut kesempurnaan. Perempuan bukan hanya pelengkap dalam sejarah perang. Mereka adalah penentu kemenangan, pengukir martabat. Inilah para pejuang, para legenda. Siapa favoritmu? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe Cak Rif YouTube channel.